Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Tim bulu tangkis Indonesia dikenal mempunyai tim-tim ganda yang hebat-hebat. Misalkan Christian Ade Chandra, Cuncun Johan Wahyudi, Ahsan dan Hendra, The Minions, Kevin dan Marcus. Berpasangan atau berdua-dua adalah rumusan dasar yang sangat penting untuk kita berkarya secara maksimal di dalam kehidupan ini. Kita adalah makhluk sosial, artinya paling sedikit kita harus memiliki satu rekan kerja untuk dapat berdampak hebat. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk selalu pergi menginjil berdua-dua. Markus 6 ayat 7 katakan, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, pergi sebagai satu pasangan sangatlah penting. Karena keduanya akan saling menguatkan dan saling melindungi. Juga untuk menyerang musuh dengan kekuatan yang digabungkan sehingga berlipat ganda. Di dalam kitab Wahyu dinyatakan ada satu pasangan yang sangat luar biasa. Dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Siapakah kedua saksi ini? Perhatikan, mereka ditugaskan untuk bernubuat. Artinya, ini adalah lambang pembawa firman Tuhan. Para nabi, para murid, para rasul. Artinya, mereka adalah para juru bicara Tuhan kepada umat manusia di dunia. Perhatikan, rangkuman dari para juru bicara Tuhan ini terwujud dalam firman Tuhan, dalam bentuk Alkitab. Di Perjanjian Lama, Alkitab terwakili dalam ekspresi dua saksi, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagi kita di zaman ini, orang Kristen, Alkitab terwakili dalam ekspresi dua saksi, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wahyu 11 ayat 6 katakan bahwa Alkitab mempunyai kuasa yang membawa mujizat, dan bahwa kuasa hukuman seperti para nabi di zaman dulu antara lain untuk mengubah air menjadi darah dan lain-lain sebagainya. Artinya saudara, ada kehancuran besar yang pasti akan datang ke dunia ini. Untuk itu kita harus mengikuti petunjuk Tuhan, firman Tuhan, agar dapat terlepas dari kehancuran yang akan datang. Apakah keberadaan firman Tuhan akan disambut baik oleh dunia? Dikatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat berikutnya, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jelas, keberadaan firman Tuhan tidak disenangi oleh dunia. Kuasa iblis akan memerangi, mengalahkan, bahkan membinasakan dua saksi firman Tuhan itu. Tidak heran ayat 3 katakan, mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Artinya, ada era di dunia ini di mana firman Tuhan diperangi, dikalahkan, bahkan dibunuh. Hiduplah manusia di dalam kebodohan. Itulah Dark Ages. Sejak tahun 538 hingga 1798, firman Tuhan, sang dua saksi, menjadi sekarat, mengalami koma, nyaris musnah. Tetapi puji Tuhan, seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu 11 ayat 11, bahwa 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka,
sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya musnah. Tuhan tidak akan membiarkan manusia hidup tanpa firman-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya berada di dalam kegelapan dan kebodohan. Terbukti, sejak tahun 1800-an, Alkitab mulai tersedia dengan semakin melimpah. Alkitab tersedia dalam segala bahasa. Sekarang tidak ada orang yang tidak mempunyai peluang untuk mengetahui tentang Allah yang benar, iman yang sejati, dan pola hidup yang benar. Saudara, setiap hari carilah Tuhan, selidiki firman-Nya, tanamkan di hati Anda. Dari buku Alkitab, dari HP, dari tablet, dari komputer, dari YouTube, Instagram, Facebook, dan berbagai media lainnya. Sambutlah firman Tuhan, sambutlah dua saksi Tuhan. Maka Anda akan hidup dengan penuh kuasa yang sangat membahagiakan. Itu keren.